Waalaikumsalam. Kita salimannya gini aja ya. Iya. Soalnya lagi banyak virus sekarang. Jadi corona. Melisa dari mana? Dari rumah tadi langsung ke sini mau cerita sama Mbak. Jadi Melisa ini ya sengaja ke sini gitu. Iya. Oke, berarti Melisa ada maksud ke sini. Mukanya agak gimana gitu, agak cemberut. Melisa ada masalah apa gimana? Iya Mbak, aku lagi ada masalah. Aku pengen cerita sama Mbak. Jadi Melisa tujuannya ke sini mau bahas masalahnya, mau cerita gitu. Ya udah, nanti berarti kita bahas masalah ini. Sebelum itu kita mau berapa menit biar efektif gitu? Aku kira 45 menit udah cukup Mbak. Tapi aku pengen Mbak ngerasain cerita aku karena aku nggak mau orang lain tahu tentang permasalahan aku. Iya, berarti kita 45 menit ya. Kita Iya. sepakat. Saya janji nggak akan ceritain ini ke siapapun, apapun itu alasannya. Oke, makasih Mbak. Jadi gini Mbak, aku itu lagi banyak tugas kuliah. Terus aku juga ini lagi ngikut semester pendek buat memperbaiki nilai-nilai semester aku yang kemarin. Nah, jadi aku tuh bingung gitu, aku pusing. Sebenarnya apa yang harus aku lakuin gitu. Jadi Melisa semester ini ngambil berapa mata kuliah untuk semester ini? 12 mata kuliah. Cukup banyak ya. Iya, makanya itu aku pusing banget. Kalau bisa ceritain waktu semester kemarin, Melisa bisa ceritain nggak gimana cara belajarnya? Terus gimana? Kenapa Melisa untuk ngulang gitu? Iya bisa. Jadi emang aku akuin, aku itu semester kemarin itu emang suka banget nunda-nunda buat ngerjain tugas kuliah gitu Mbak. Aku lebih mentingin buat main sama temen aku dibandingin ngerjain tugas kuliah. Iya, jadi semester kemarin Melisa sering nunda-nunda, sering main, jadi akibatnya ke nilai semester Melisa. Jadi sekarang Melisa ngulang semester yang kemarin, seperti itu ya. Iya Mbak. Jadi Melisa pernah nggak berpikir kalau akibat Melisa sering nunda-nunda, sering main gitu, akibatnya untuk sekarang atau di masa depan gimana? Melisa pernah berpikir? Iya, aku sih ngerasa gitu Mbak, karena sifat aku yang suka nunda-nunda pekerjaan itu jadi mempengaruhi nilai aku, kuliah aku. Iya, aku bisa ngerasain apa yang Melisa rasain gitu. Jadi aku tuh kayak selalu dihinggapi oleh perasaan penyesalan gitu Mbak. Aku udah ngecewain orang tua aku udah ngabisin duit orang tua aku, udah ngabisin waktu aku kuliah buat ngebanggain kedua orang tua aku. Jadi aku tuh selalu dihantuin oleh rasa penyesalan gitu Mbak. Aku udah ngecewain orang tua aku udah ngabisin duit mereka, aku udah ngebuang-buang waktu aku untuk hal-hal yang sia-sia gitu. Aku kuliah buat ngebanggain kedua orang tua aku, tapi aku malah ngecewain mereka Mbak. Aku ambil tisu dulu ya. Terus aku bingung gitu Mbak, aku tuh harus melanjutin kuliah aku atau enggak. Aku bingung Mbak. Ya, jadi Melisa kan sekarang udah semester 7. Melisa udah ngelewatin dari maba semester 1, 2 nyampe 7 ini. Jadi Melisa udah ngalamin itu semua. Melisa hebat udah nyampe semester 7 ini gitu ya. Tapi kan setiap manusia pasti ada ujian, ada cobaan, pasti ada jalan keluar dari permasalahan Melisa sekarang ini gitu. Orang tua Melisa juga pasti pengen anaknya lulus, anaknya bisa dapat gelar sarjana gitu ya. Melisa percaya aja kalau semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Dari pembicaraan yang udah kita lakuin gitu ya, kita simpulin dulu aja. Jadi pertama, Melisa merasa dihantui dengan masa lalu Melisa yang suka nunda-nunda, yang suka main, jadi kayak akibatnya untuk sekarang gitu. Jadi Melisa sedih. Dan yang kedua, Melisa bingung gitu ya untuk ngelanjutin atau enggak kuliahnya gitu. Iya Mbak. Sementara Melisa pengen ngebahagiain orang tua Melisa, tapi Melisa bingung gitu ya, mau milih mundur atau tetap lanjut. Oke, baiklah. Jadi sekarang silahkan Melisa mengutarakan perasaannya, tetapi di belakang kalimat tersebut Melisa tambahin nih kalimat, saya bertanggung jawab atas hal itu. Misalnya nih, saya kalah dan saya tahu akibatnya dan saya bertanggung jawab atas hal itu. Melisa bisa? Iya bisa Mbak.
saya merasa kecewa dan saya bertanggung jawab atas kekecewaan saya itu. Nilai saya rendah dan saya bertanggung jawab atas nilai itu. Intensitas belajar saya rendah dan saya bertanggung jawab akan hal itu. Jadi apa hanya itu aja yang Melisa mau sampaikan? Iya Mbak, hanya itu aja. Setelah Melisa ngungkapin perasaan itu, Melisa udah percaya Melisa harus bertanggung jawab atas hal itu. Gimana Melisa? Apa ada perubahan setelah mengungkapkan perasaan itu? Oke, nggak apa-apa, rasain aja perasaan itu. Jadi gimana? Melisa ada perubahan nggak? Atau merasa lebih baik? Atau merasa sedikit lega? Aku ngerasa sedikit lebih bertanggung jawab sih Mbak, karena emang kesalahan itu ya berasal dari aku. Jadi apakah Melisa udah sadar gitu dengan perasaan-perasaan yang Melisa ingkari gitu? Iya Mbak, aku udah sadar sama perasaan yang selama ini aku ingkarin. Jadi aku sekarang udah bisa lebih bertanggung jawab sama apa yang harus aku lakuin. Jadi setelah Melisa menyadarinya, Melisa udah sadar gitu. Jadi perasaan apa sih yang Melisa rasain sekarang gitu? Jadi perasaan mengenai keadaan buruk ini tuh sebenarnya ya emang dari kebiasaan aku aja yang buruk. Dan aku sadar kalau misalkan aku udah buang-buang waktu aku untuk main. Dan aku juga sadar kalaupun aku nggak ngelanjutin kuliah aku, itu hanya akan memperburuk keadaan. Sekarang Melisa udah mulai sadar gitu ya. Melisa udah mulai sadar. Tadi kan Melisa udah mengungkapkan perasaan beserta pengakuan pertanggungjawaban. Jadi sekarang Melisa sedikit sudah mulai sadar gitu ya. Iya Mbak, aku udah mulai sadar. Jadi oke, jadi gimana solusi kedepannya, cara kedepannya biar Melisa itu tidak terbebani dengan semester pendek ini dan Melisa bisa meningkatkan nilai Melisa ke depannya. Jadi mungkin kedepannya aku akan introspeksi diri dulu untuk menghadapi masalah ini. Terus nilai aku yang rendah itu memang karena dasarnya kebiasaan aku yang buruk, yang suka nunda-nunda nyelesain pekerjaan dan malah main sama teman-teman aku. Jadi aku akan coba merubah kebiasaan buruk aku itu yang nggak lagi untuk menunda-nunda nyelesain pekerjaan dan main sama teman-teman aku. Alhamdulillah, tadi Melisa udah ngutarain solusinya gitu ya untuk kedepannya. Itu merupakan solusi yang sangat baik gitu ya. Kalau Melisa bisa menerapkannya itu merupakan akan menjadi lebih baik gitu. Jadi Melisa akan bisa bersungguh-sungguh, Melisa nggak menunda-nunda pekerjaan lagi gitu ya. Jadi Melisa harus fokus dengan apa yang terjadi sekarang, dan Melisa nggak boleh fokus dengan apa yang terjadi di masa lalu. Kita move on aja gitu ya. Iya Mbak, aku akan bersungguh-sungguh usahanya. Iya, dan terlebih lagi Melisa harus jadikan itu sebagai pembelajaran, dan semangat Melisa harus dijadikan sebagai motivasi untuk ke depan yang lebih baik lagi. Jadi Melisa udah tahu ya ke depannya mau gimana. Iya, Janji bisa ngelakuinnya. insyaallah aku janji Bu. Ya, jadi alhamdulillah gitu ya. Ya, alhamdulillah, semoga apa yang Melisa cita-citakan bisa tercapai. Melisa ke depannya bisa lebih baik lagi dan bisa membahagiakan orang tua Melisa. Jadi saya selalu punya waktu untuk Melisa kalau Melisa mau konsultasi dengan saya lagi gitu. Kayaknya udah cukup sih Bu, itu aja. Cukup segini aja atau ada masalah lagi yang mau Melisa ceritain? Enggak, kayaknya itu aja Mbak, cukup. Baiklah, kalau seperti itu Melisa harus janji, Melisa harus menepati itu ya. Saya selalu punya waktu, kalau Melisa mau cerita lagi datang aja ke rumah saya gitu ya. Iya Mbak, saya juga mau ngucapin terima kasih sama Mbak karena udah mau bantuin saya. Saya sekarang udah jadi lega perasaannya. Alhamdulillah. Terima kasih Melisa udah mau mulai terbuka gitu ya. Kita membahas masalahnya ini bisa selesai gitu ya karena Melisa mau terbuka dengan saya gitu. Oke, baiklah, terima kasih Melisa. Terima kasih Mbak, aku permisi dulu. Hati-hati di Assalamualaikum. jalan. Waalaikumsalam.